Selamat datang di video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal pretest yang sudah dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Salah. Selamat datang di video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal pretest yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja, kita ke soal yang pertama. Dilakukan sebuah percobaan termodinamika dengan menggunakan 4 buah tabung yang berisi gas dalam kondisi isobarik. Terjadi penyusutan volume pada masing-masing tabung. Perubahan volume tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, maka tabung dengan perubahan suhu terbesar dan tabung dengan perubahan suhu terkecil ditunjukkan oleh tabung nomor titik-titik dan titik-titik. Tunjukkan proses penghitungannya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, di kondisi isobarik itu berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac dengan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, di sini sudah diketahui V1 dan V2 dari masing-masing tabung, tinggal kita masukkan saja. Di sini, di tabung yang pertama, V1-nya adalah V dan V2-nya adalah setengah V. Nah, supaya lebih mudah dihitung, ini setiap ruasnya kita kalikan dengan 2, gitu ya. Jadi 2V per T1 sama dengan V per T2. Kenapa dikali 2? Karena di sini penyebutnya 2, supaya lebih mudah saja. 2V per T1 sama dengan V per T2. Jadi hasilnya T1 banding T2 adalah 2 banding 1. Kemudian kita hitung tabung kedua, 3 dan 4 dengan cara yang sama. Kita lihat di tabung 2 ini V1-nya V dan V2-nya adalah seperempat V. Supaya lebih mudah dihitung, setiap ruas kita kalikan dengan penyebutnya di sini 4. Berarti 4V per T1 sama dengan V per T2. Begitu. Di T1 per T2 adalah 4 per 1. Lanjut ke tabung nomor 3. Ini V1-nya adalah 3 per 2 dan V2-nya adalah 1 per 2V. Berarti ini supaya lebih mudah kita kalikan masing-masing ruas dengan 2. Dan penyebutnya 2. Jadi 3V per T1 sama dengan V per T2. T1 banding T2 adalah 3 banding 1. Gitu. Lanjut ke tabung yang keempat. Masih sama. V1-nya ini 2V, V2-nya adalah 1/8V. Supaya lebih mudah dihitung, ini kita kalikan dengan penyebutnya. Jadi 2 kali 8, 16. 1 kali 1/8 kali 8, 1V. Berarti T1 banding T2 adalah 16 banding 1. Kemudian kita bandingkan dari keempat tabung tadi, mana yang perbandingannya itu beda jauh, dan mana yang perbandingannya itu tidak terlalu beda jauh. Nah, jadi perubahan suhu terbesarnya itu ada di tabung keempat, yang perbandingannya beda jauh, 16 banding 1, dan perubahan suhu terkecilnya di tabung satu yang perubahan suhunya tidak terlalu banyak, yaitu 2 banding 1. Gitu. Lanjut ke soal yang kedua, ada sebanyak 1,5 mol gas dalam wadah yang mengalami pemuaian secara isobarik pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Suhu awal gas 300 Kelvin dan suhu akhirnya 600 Kelvin. Jika usaha selama proses 3.600 Joule, berapa besar volume awal dan volume akhir untuk mencapai usaha tersebut? Nah, di sini sudah diketahui berapa besarannya. Ada N atau jumlah molekulnya itu sebanyak 1,5 mol. Kemudian tekanannya 2 kali 10 pangkat 5. Suhu mula-mulanya itu 300 Kelvin, suhu akhirnya 600 Kelvin. Dan usahanya 3.600 Joule. Ditanyakan V awal dan V akhir, atau V1 dan V2. Nah, langkah yang pertama kita bisa langsung menentukan V1, volume yang pertama, dengan menggunakan persamaan gas ideal. Ada yang masih ingat?
Persamaan gas ideal itu adalah P dikali V sama dengan N R besar T. Nah, karena di sini kita cari volume awal atau V1, berarti di sini T-nya adalah T1 juga. Nah, di sini kita masukkan angkanya. P-nya 2 kali 10 pangkat 5. V yang dihitung di sini adalah V1, kita ditanyakan. Kemudian jumlah molekulnya 1,5. R adalah konstanta gas ideal, nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian dikali T1 atau suhu mula-mulanya 300 Kelvin. Setelah dihitung, hasil volume awalnya adalah 0,19 meter kubik. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan perubahan volume dengan diketahui usahanya, gitu. Kemarin kita sudah belajar usaha, usahanya itu adalah rumusnya W sama dengan P kali delta V. Di mana W adalah usaha 3.600 Joule, P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan delta V-nya ini yang kita cari. Kita hitung berarti kalau pindah ruas, 2 kali 10 pangkat 5-nya kita pindah ruas, jadi delta V sama dengan 3.600 per 2 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 0,018 meter kubik. Nah, dari di sini ada formula-mulanya ketemu, kemudian selisih volumenya juga sudah ketemu. Berarti kita bisa hitung volume akhir V2 dengan menggunakan rumusnya ini. V2 itu adalah V1 ditambah perbedaan volumenya mereka, gitu ya. Jadi V1-nya itu 0,019 dan V2-nya adalah 0,018. Berarti hasilnya adalah 0,037 meter kubik. Begitu. Lanjut kita ke soal nomor 3. Ini masih mirip dengan soal nomor 2 ya. Gas ideal sebanyak 0,24 mol berada dalam sebuah sistem yang dihubungkan dengan sebuah reservoir termal. Agar sistem berada dalam suhu konstan 40 derajat Celcius. Jika diketahui volume awal sistemnya 4 liter dan usaha yang dilakukan 20 Joule, maka berapakah tekanan gas tersebut dan berapa kenaikan volume gas tersebut? Nah, di sini sudah diketahui N atau jumlah molekulnya itu adalah 0,24. Sementara suhunya tetap ada di 40 derajat Celcius. Nah, untuk suhu ini kita gunakan Kelvin ya. Jadi, suhu yang Celcius ini kita ubah ke Kelvin dulu. Dengan kita jumlah 40 ditambah 273. Jadi, hasilnya adalah 313 Kelvin. Kemudian R-nya kita ketahui konstanta gas ideal. Dan V1 atau V mula-mulanya itu juga sudah diketahui sebesar 4 liter. 4 liter ini kita ubah ke meter kubik. 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Berarti kalau diubah ke meter kubik, dia dibagi 1.000 atau dikali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, akan usaha yang dilakukan pada soal nomor 4 ini, soal nomor 3 maksudnya, itu sebesar 20 Joule. Nah, ditanyakan berapa tekanan dan berapa kenaikan volume dari gas tersebut. Kita bisa menentukan besar tekanan dengan persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Ya, kita langsung masukkan saja yang sudah diketahui. P-nya ditanyakan, V1-nya ada, N-nya ada, R-nya ada, T-nya juga ada. Kita masukkan seperti ini. Kemudian tinggal kita hitung. Jadi P-nya itu adalah 1,56 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dari soal ini, kemudian kita bisa menentukan kenaikan volume dengan persamaan usaha tadi. Usaha adalah W sama dengan P kali delta V. Nah, usahanya 20 Joule, P-nya sudah kita tahu tadi, 1,56 kali 10 pangkat 5 Pascal. Delta V-nya adalah 12,8 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Begitu ya. Sudah diketahui, jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4,
Sebuah iklan menawarkan produk mesin yang beroperasi antara suhu 127 derajat Celcius dan 277 derajat Celcius. Jika keadaan mesin tersebut dimasukkan kalor sebesar 1200 Joule, maka akan dihasilkan usaha sebesar 100 kalori. Dapatkah iklan tersebut dipercaya? Nah, untuk soal nomor 4 ini adalah soal mesin Carnot. Nah, mesin Carnotnya itu beroperasi antara suhu 127 derajat Celcius sampai 277 derajat Celcius dengan kalor yang dimasukkan ke dalam mesin itu sebesar 1200 Joule. Nah, dihasilkan usaha sebesar 100 kalori. Jadi apakah iklan tersebut itu bisa dipercaya? Nah, jadi dari pertanyaan ini kita akan menghitung efisiensi mesin ya. Nah, langsung saja ke yang diketahui, karena ini mesin Carnot, dari mana tahu mesin Carnot? Dari ini, dihasilkan usaha. Ya, mesin Carnot dihasilkan usaha sebesar 100 kalori. Nah, kita masukkan saja yang diketahui, T1-nya adalah 277 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin. T2-nya adalah 127 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin juga. Dari mana tahu T1-nya 277, T2-nya 127? Karena dia mesin Carnot, berarti T1 itu adalah yang panas, ya. T2 itu adalah selalu yang dingin, ya. Di mesin Carnot dan mesin pendingin seperti itu. Kemudian, kalor yang dihasilkan itu, yang dimasukkan itu adalah sebesar 1200 Joule. Q1-nya dimasukkan. Kemudian, usaha yang dihasilkan adalah 100 kalori. Nah, 100 kalori ini diubah dulu ke bentuk Joule dengan dikali 4,2. Hasilnya adalah 420 Joule. Ditanyakan apakah eta aksennya itu lebih besar sama dengan eta? Kita ingat kemarin bahwa untuk efisiensi mesin Carnot itu nilainya selalu lebih besar atau sama dengan efisiensi dari mesin sebenarnya gitu ya. Pertama kita hitung dulu etanya atau efisiensi mesin sesungguhnya dengan persamaan W per Q1 kali 100%. Kita masukkan angkanya 420 per 1200 kali 100%, itu hasilnya adalah 35%. Sementara eta aksennya itu nilainya kita bisa hitung menggunakan sumbu 1 min T2 per T1 kali 100%. Nah, ini dihasilkan. Jawabannya adalah 27,27%. Nah, ini kan eta aksen 27%, sedangkan etanya adalah 35%. Berarti eta aksen itu lebih kecil daripada eta. Sehingga iklan tersebut itu tidak dapat dipercaya karena hasil harusnya adalah eta aksen itu selalu lebih besar atau sama dengan eta. Lanjut ke soal nomor 5, ini adalah mengenai mesin pendingin. Sebuah restoran memiliki suhu ruangan rata-rata 27 derajat Celcius. Ingin memasang mesin pendingin pada ruang penyimpanan makanan mereka. Gambarkan sebuah skema kinerja mesin pendingin apabila mesin tersebut memiliki koefisien performansi 5, serta berikan proses penghitungannya. Nah, karena ini adalah mesin pendingin, maka eh, suhu yang ingin dicapai itu adalah suhu yang lebih dingin. Gitu. Nah, jadi suhu rata-rata ini kira-kira suhu yang lebih panas atau lebih dingin? Kalau kita ingin pasang mesin pendingin, berarti 27 derajat itu adalah suhu reservoir atau wadah yang panas. Jadi 27 derajat Celcius ini adalah T1 gitu ya. Nah, terus diketahui juga bahwa kinerja mesin pendingin itu memiliki koefisien performansi 5 ya. Langsung saja kita lihat di sini diketahui T1-nya adalah 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin jadi 300 K. Kemudian koefisien performansinya adalah 5.
Nah, ditanyakan skema mesin pendinginnya seperti apa. Nah, kita hitung dulu T2-nya atau eh, suhu dinginnya nanti berapa gitu ya. Dengan persamaan koefisien performansi. K sama dengan T2 per T1 min T2. K-nya 5, terus T1-nya adalah 300 Kelvin. Kemudian ini kita pindah ruas ya. Jadi 5 kali 300 min T2 sama dengan T2. 1500 Kelvin min 5 T2 sama dengan T2. Min 5 T2-nya kita pindah ruas, jadi 1500 itu sama dengan T2 plus 5 T2. Hasilnya adalah 250 Kelvin atau negatif 23 derajat Celcius. Nah, untuk skema mesin pendinginnya itu seperti ini ya. Jadi di atas ini adalah reservoir atau wadah yang bersuhu tinggi, lebih tinggi. Kemudian yang bawah adalah wadah yang bersuhu lebih rendah. Sedangkan yang di tengah ini adalah mesin atau sistem mesin pendingin gitu ya. Nah, ingat untuk skema mesin pendingin itu arah panahnya adalah dari bawah. Jadi dari yang reservoir suhu lebih rendah atau lebih dingin, itu kalornya mengalir ke sistem, kayak yang lingkaran ini. Kemudian juga dengan ditambah usaha, W-nya ini ditambah usaha, usahanya masuk ke sistem, itu nanti menghasilkan atau mengalirkan panas ke reservoir yang lebih panas, yang lebih tinggi begitu ya. Mengalirkan kalor dari mesin ini ke reservoir yang suhunya lebih panas atau lebih tinggi. Untuk suhunya, yang T2 itu di bawah. Nilainya adalah 250 Kelvin atau negatif 23 derajat Celcius. Sedangkan di reservoir panas atau di ruangannya tadi itu suhunya adalah 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Nah, demikian pembahasan soal pretest yang kita lakukan.